Halo semua, saya perwakilan dari tim Furi. Kali ini akan melakukan video video panduan untuk web kami, yaitu Furis. Oke, langsung saja kita akan masuk sebagai owner. Oke, ini untuk tampilan dashboardnya. Kemudian di sini kita ada notifikasi, perubahan apapun akan langsung masuk ke dalam notifikasi. Kemudian ini ada gudang. Oke, kita mulai dari menambahkan gudang. Misal kita akan menambahkan gudang H untuk alamat. Oke, kemudian mandor kita akan menambahkan ke mandor Joko. Oke, berasal dibuat. Misalnya ada perubahan, kita bisa menambahkan di sini, bisa operasional ataupun nonaktif. Kemudian simpan. Mari kita lihat lagi. Oke, sudah tercatat. Oke, misal kita ingin melakukan kirim ke gudang lain. Dari gudang G. Gudang G memiliki kacang sebanyak 960. Oke, kita akan mentransfer ke gudang H material kacang sebanyak 50, mungkin 100 piece. Oke, catatan. Bisa bikin request dan requestnya akan ditampilkan ke dalam transfer gudang. Oke, setuju. Kita cek lagi. Oke. Kacang sudah masuk ya ke dalam gudang H. Kemudian menambah material. Misal kita ingin menambahkan sebuah material, mungkin bernama pen. Oke, satuannya adalah piece. Oke, kategori, kemudian harga belinya 10.000. Minimal stok untuk tiap gudang. Minimal stok untuk gudang sebanyak 100. Kita akan menambahkan ke gudang H. Oke, 10.000 untuk stok awal, kemudian simpan. Di sini kita juga memiliki sistem search dan filter. Oke, mari kita cari. Oke, sudah tercatat ya. Kita juga bisa menambahkan lokasi raknya. Oke, di sini kita bisa edit atau menambah stok. Ya, lanjut. Di sini ada catat barang masuk. Kita bisa mencatat barang masuk secara manual. Kemudian, misal kita ingin ke gudang H, asal barang nih dari PT Cinta Sejati. Kemudian kita ingin menambahkan sebuah kacang sebanyak 1000. Oke. Kita juga bisa menambahkan item lain seperti tube. Oke, 102. Oke. Kemudian kita bisa memberikan catatan. Kita juga bisa memberikan bukti kondisi foto fisik. Oke, submit. Oke, sudah tercatat di sini. Ini foto, kemudian catatan, kemudian selisih. Oke, gudang H, total barang dan total nilai uang yang masuk. Kemudian ini tanggalnya juga dicatat dan juga ada kode pencatatannya. Kemudian transfer gudang, sama seperti tadi kita bisa tinggal memilih gudang mana saja dari gudang H ke gudang G. Contohnya, oke, kita ingin mentransfer painkiller sebanyak 500 buah. Kemudian kita ingin menambah tube sebanyak 500 buah juga. Catatan, kemudian kirim request. Di sini kita ada sistem approval agar tidak langsung terkirim. Kita perlu melakukan penolakan ataupun persetujuan dari sang owner. Oke, setuju. Oke, di sini sudah tercatat nilai barangnya. Kemudian rute dari H ke G, status sudah approve, tanggal approve-nya
dan kemudian transfer kodenya, transaksi kodenya dilakukan oleh Pak Sukma. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada penambahan proyek. Misal kita menambahkan proyek baru, kliennya, kemudian statusnya. Di sini tersedia 4 status: complete, on hold, planning, ataupun aktif. Mari kita planning, lokasi, kemudian tanggal mulai dan tanggal selesainya, simpan. Proyek sudah berhasil dibuat. Misal ada terjadi perubahan, sebelum itu mari kita lihat di sini dulu tampilan dashboardnya. Misal kita terjadi perubahan terhadap proyeknya, kita ingin mengubah dari planning menjadi aktif, kita tinggal edit, kemudian simpan. Oke, seperti yang kita lihat di sini, proyek quad sudah menjadi aktif. Oke, selanjutnya fitur pengiriman. Kita di sini bisa menugaskan driver. Kemudian kita bisa memilih proyek tujuan seperti quad untuk Metra PT ABCD, kemudian gudang asal itu gudang asal H. Kita bisa menunjuk sebagai Rian Hidayat sebagai driver, kemudian plat, kemudian barang apa saja yang ingin ditransfer atau dikirim. Oke, pengiriman berhasil. Di sini bisa mulai perjalanan. Oke, untuk konfirmasi kita harus mengirimkan foto bukti. Oke, kemudian ada GPS. Jadi kita bisa melihat driver mana saja yang aktif. Misalnya Rian Hidayat. Di sini ada problem dari Eko Wijaya. Oke, kemudian supplier, kita bisa menambah supplier baru. Oke, alamat. Kemudian ini kita bisa membuat opsi apakah supplier kita berasal dari dalam atau luar pulau, kemudian simpan. Oke, seperti yang kita lihat di sini sudah tercatat ya, dalam pulau, kemudian status aktif. Kita juga bisa menonaktifkan. Oke, kemudian kita PO. Untuk PO di sini kita bisa memilih supplier kita, kemudian tujuan gudang, tanggal dibutuhkannya, barang yang kita butuhkan, dan kita membutuhkan misal sebuah dopamin sebanyak 100 buah dengan harga satuannya senilai 10.000. Oh maaf, ini supplier yang membutuhkan material kita dengan harga satuannya itu 10.000 sebanyak 100 buah. Oke, submit approval. Di sini kita bisa menyetujui PO. Di sini juga kita bisa membuat penolakan dan juga memberikan alasannya. Oke, setuju. Oke, sudah approve. Ini juga ada dokumen. Oke. Lanjut. Di sini ada laporan. Laporan bisa diubah berdasarkan periode. Kemudian di sini ada filter. Ini ada laporan stok per gudang, laporan nilai inventory, laporan riwayat driver, dan laporan konsumsi material. Oke, di sini selanjutnya ada audit log. Perubahan apa saja yang sudah dilakukan oleh para user. Di sini aksi apa saja. Dan di sini ada modul, entitasnya, dan juga IP-nya. Dan yang terakhir itu pengaturan. Di sini Pak Sukma sebagai owner bisa menambahkan user baru. Pak Sukma juga bisa mengubah password
Dan kemudian di sini Pak Sukma bisa mengaktif ataupun menonaktifkan user. Oke. Dan juga untuk notifikasi seperti yang kita lihat yang tadi sudah kita lakukan, ada beberapa perubahan di sini yang muncul. Oke. Next, lanjut ke kepala gudang. Kita akan login sebagai kepala gudang. Oke, di sini ada dashboard. Kepala gudang juga bisa menyetujui transfer antar gudang, kemudian memiliki notifikasi. Kepala gudang juga bisa menambahkan gudang sama seperti owner. Kemudian kepala gudang juga bisa menambahkan inventaris atau melihat inventaris atau menambahkan barang atau material. Contoh yang sudah kita tambahkan adalah tadi painkiller. Oke, search. Oke. Sekarang sudah ada 2 gudang yang memiliki painkiller, yaitu dari gudang G dan gudang H. Kemudian barang masuk. Kepala gudang juga bisa melihat approval, transfer antar gudang, sama seperti owner. Kepala gudang juga bisa menambahkan proyek, bisa menugaskan driver atau melakukan pengiriman, bisa menambahkan supplier, dan juga bisa melakukan pre-order. Di sini kepala gudang juga bisa melakukan laporan untuk pengaturan. Ke kepala gudang juga bisa menambahkan mandor dan juga driver. Oh iya, yang lupa saya mention, hanya owner yang bisa menonaktifkan ataupun mengaktifkan kepala gudang dan role di bawahnya. Bisa dibilang untuk owner itu bisa mengaktif ataupun nonaktifkan semua akun atau user. Sedangkan kepala gudang hanya bisa menonaktifkan ataupun mengaktifkan role di bawah kepala gudang, yaitu seperti mandor dan driver. Oke, selanjutnya kita akan login sebagai mandor. Oke, untuk tampilan mandor seperti ini di dashboardnya. Di sini mandor hanya bisa melihat inventaris sebuah gudang. Contoh, Pak Andi hanya bisa melihat gudang A karena dia ditugaskan di gudang A. Kemudian barang masuk, riwayat penerimaan barang masuk ke gudang apa saja. Di sini mandor bisa melihat. Mandor juga bisa mencatat. Oke, kemudian pengaturan. Di sini bisa mengubah password. Oke. Di sini juga ada notifikasi. Lanjutnya, driver. Kita akan login sebagai driver. Oke. Seperti yang kita lihat di sini, Rian Hidayat memiliki 3 pengiriman aktif ya. Di sini Rian sebagai driver hanya bisa mengirim satu persatu pengiriman. Di sini juga dicatat selesai untuk hari ini ada berapa tujuan. Contoh misal ke Mall Senayan City mengirim aluminium 6 mili sebanyak 10 meter, kemudian mengirimkan foto bukti. Oke, di sini setelah mengirimkan bukti baru bisa di-approve bahwa driver sudah mengirimkan barang. Oke, kemudian sini juga tercatat apakah bukan, di sini sudah tercatat berapa saja yang sudah diselesaikan oleh driver untuk hari ini.
Dan di sini ada notifikasi driver. Notifikasi ini notifikasi ini adalah notifikasinya driver. Misalnya jika sudah dibaca bisa kita tandai, kemudian untuk notifikasi angkanya sudah hilang, jadi bisa mengubah password juga. Itu saja dari kami. Maaf jika ada kesalahan penyampaian ataupun kurang dipahami. Sekian dari kami, tim Furi. Terima kasih.